cinta semua anak di dunia. Kulit hingga hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih kuning dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Papa, mama, opa, oma, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali bersama dengan Biro Perempuan dan Anak, juga Biro Pemuda dan Remaja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Bagaimana kabarnya nih adik-adik? Sudah 1 minggu kita berpisah. Pasti adik-adik semuanya senang selama di rumah bermain, belajar, ditemani papa mama. Hari ini, hari Minggu adalah hari yang istimewa untuk kita bersama-sama berkumpul dengan papa mama dan kita akan kembali beribadah. Sudah siap semuanya? Duduk yang rapi, sikap hormat kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama mulai ibadah kita. Yuk, lipat tangannya. Kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan dalam ibadah kita Minggu hari ini. Selamat hari Minggu Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menjagai kami. Kami akan bersama-sama beribadah bersama dengan papa mama, kiranya Tuhan memimpin ibadah kami. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ada yang ingat judul atau tema ibadah kita minggu lalu apa ya? Papa mama masih ada yang ingat? Betul sekali, Yesus sayang semua anak di dunia. Hari ini kita masih tetap mengingat tema itu, tapi ada judul atau tema yang khusus, yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Nah, untuk mengingat tema ini, sama seperti minggu lalu ya Kak Jessica, kita punya gerakan. Gerakannya bagaimana? Kak Yeni contohkan dulu. Jadi nanti kalau Kak Yeni tanya apa kabar adik-adik, semuanya menjawab dengan gerakan seperti ini. Sukacita, Yesus selalu sayang padaku. Bisa ya Kak Yeni ulangi lagi. Kalau Kak Yeni tanya apa kabarmu, maka jawabannya sukacita, Yesus selalu sayang padaku. Bisa ya? Baik, semuanya sekarang berdiri. Papa, mama, adik-adik, abang, kalau ada opa, oma, yuk semuanya berdiri kita lakukan sama-sama. Kita coba berhadapan-hadapan ya Kak Jessica ya. Jadi kalau Kak Yeni tanya apa kabar, siap-siap semuanya ya. Siap? Apa kabar adik-adik? Apa kabar papa, mama? Sukacita, Yesus selalu sayang padaku. Bagus semuanya, sekali lagi kita ulangi. Apa kabar adik-adik dan papa mama? Sukacita, Yesus selalu sayang padaku. Bagus sekali. Silahkan duduk. Sekarang kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216. Berlimpah sukacita di hatiku. Kak Jessica bersama dengan Kak Yeni akan menemani adik-adik menyanyikan lagu ini dengan boneka. Ada boneka abang, ada boneka adik, ada boneka siapa lagi Kak? Papa. Ya.
dan Mama. Ya, ore, kita akan nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Berlimpah sukacita di hatiku. Adik-adik bertepuk tangan ya di rumah ya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ayat yang kedua, berlimpah kasih Yesus di hatiku. Oh ya, di hatiku. Oh ya, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Puji Tuhan, walaupun kita masih belajar bermain di rumah, tetapi kita tetap bersukacita karena kita tahu Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Kita lakukan lagi gerakan yang tadi Kak Yeni ajarkan. Masih ingat ya? Adik-adik, papa, mama, apa kabarnya? Sukacita, Yesus selalu sayang padaku. Bagus sekali. Sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu ya Kak ya. Lagu dari Kidung Jemaat yang judulnya Karena Kasih-Nya Padaku, Yesus lahir ke dunia. Nanti kita akan nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Mari kita menyanyikan bersama-sama pujian ini. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup
mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sangat membantu kita untuk tetap tenang walaupun saat ini ada masalah virus corona. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kurniadi. Sikap hormat kepada Tuhan ya adik-adik. Kepada Bapak Pendeta Kurniadi kami persilahkan. Selamat hari Minggu adik-adik yang Tuhan kasihi, Papa, Mama, Opa, Oma, dan juga Tante, Om yang mungkin bersama-sama dengan adik-adik pada hari Minggu ini beribadah dan kembali ingin mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita akan melanjutkan tema besar kita tentang Yesus yang sayang kepada semua anak-anak di dunia, bahkan kepada semua orang. Nah, sebelumnya mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari Minggu ini kembali kami dapat bersama-sama berkumpul untuk mendengar merenungkan firman Tuhan, bersukacita, bernyanyi, memuji Tuhan, bergembira dalam Tuhan. Kami ingin sejenak merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami semua, supaya kami mengerti dan kami melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Adik-adik yang Tuhan kasihi, Papa, Mama, Opa, Oma sekalian, mari kita membaca firman Tuhan. Diambil dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Mari kita membaca bagian surat Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Demikian dikatakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Adik-adik yang Tuhan kasihi, ketika kita sakit, seringkali kita jadi sedih. Sering kita lalu kehilangan semangat. Ada yang kehilangan sukacita. Tidak lagi bisa tersenyum, bahkan murung terus setiap hari. Nah, Pak Pendeta mau cerita tentang seorang anak dan seorang sahabatnya, temannya yang luar biasa. Teman kita ini bernama Zack. Dia sakit cukup parah dan dia harus diobati, biaya pengobatannya besar. Nah, akibat sakitnya itu teman kita Zack ini yang waktu itu berumur 7 tahun, rambut di kepalanya rontok semua. Dan karena itu Zack tidak hanya sedih tapi juga jadi malu. Sebab tidak ada lagi sehelai rambut pun di kepalanya. Bayangkan kalau adik-adik mengalami seperti itu. Nah, Zack pun tambah bersedih karena dia tahu ini membayar biaya pengobatannya besar. Dan setelah pengobatan selesai adik-adik, Zack kembali ke sekolah. Ketika dia masuk ke dalam kelas, apa yang dia alami? Teman-teman sekelasnya menertawai dia. Seharusnya tidak boleh begitu ya. Tapi itulah yang dialami Zack. Sehingga Zack semakin sedih, semakin merasa malu. Nah, Tuhan Yesus sungguh baik. Zack punya teman dari sejak taman kanak-kanak bernama Vincent. Vincent ini seorang anak yang tidak mau kehilangan sukacita. Ketika dia tahu sahabatnya Zack sakit dan harus menjalani pengobatan yang membuat rambutnya menjadi rontok, Vincent bertanya kepada orang tuanya, apa yang sedang dialami oleh Zack? Lalu setelah orang tuanya menjelaskan, Vincent lalu merasakan, iya, pasti temanku itu sangat sedih. Aku harus berbuat sesuatu. Nah, adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Vincent? Ketika dia tahu bahwa Zack tidak lagi mau ke sekolah karena malu,
kepalanya sudah botak. Vincent lalu mengatakan kepada mamanya, "Mama, saya mau juga kepala saya digunduli." "Kenapa?" kata mamanya. "Supaya Zack punya teman yang sama-sama rambutnya tidak ada lagi di kepala. Supaya Zack tidak malu." Lalu Vincent pun menggunduli kepalanya. Dia pergi ke tukang cukur, dia minta untuk kepalanya digunduli. Dan dia akhirnya mengajak Zack untuk mari ke sekolah lagi. Dan sejak hari itu Zack tidak lagi malu sebab ada temannya yang lain yang juga kepalanya gundul. Dan adik-adik tahu, teman-teman mereka di kelas itu pun akhirnya ada beberapa yang juga menggunduli kepalanya. Supaya Zack kembali semangat, tidak malu, dan mau lagi berangkat ke sekolah. Dan tidak cuma itu adik-adik. Vincent juga meminta kepada mamanya, "Ma, tolong buatkan syal supaya aku bisa jual ke tetangga-tetangga kita dan aku bisa membantu orang tuanya Zack untuk membayar biaya pengobatan yang mahal itu." Dan Vincent melakukan itu adik-adik. Dan apa yang terjadi? Akhirnya tetangga-tetangga yang lain tahu apa yang dikerjakan oleh Vincent. Dan mereka pun tergerak untuk membantu biaya pengobatan Zack. Nah, adik-adik, itulah yang dilakukan oleh seorang anak yang tidak mau kehilangan sukacita dari dirinya. Dia tahu persis bahwa Tuhan Yesus sangat ingin semua anak, semua orang tetap bersukacita. Dan Tuhan Yesus tidak ingin ada seorang anak pun yang bersedih, apalagi sampai ditambah malu karena keadaan dirinya yang sakitkah atau karena hal lainnya. Nah, karena itu firman Tuhan pada hari Minggu ini mengingatkan kita semua, baik adik-adik, papa mama maupun juga opa oma, bersukacitalah selalu. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan inginkan. Kita semua bersukacita. Supaya dengan bersukacita kita pun dapat membuat orang lain jadi ikut bersukacita. Mengajak orang lain, ayo kita sukacita juga. Karena kalau sedih adik-adik, kita sulit melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita sedih, kita akan sulit mengajak orang lain untuk bersukacita. Malah yang ada orang lain jadi bisa ikut bersedih, bahkan putus asa. Karena itu, ayo kita semangat seperti Vincent. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan supaya teman kita bersukacita, supaya papa mama bersukacita, supaya opa oma dan semua orang di sekitar kita bersukacita. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Seperti Zack yang khawatir, ditertawakan teman-temannya, khawatir bahwa biaya pengobatannya sangat mahal. Tetapi kata firman Tuhan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan itu, kita kembali bersukacita dan Allah pasti menolong, Allah pasti memberkati, Allah akan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, dan juga kreativitas untuk membantu, menolong, dan membuat orang-orang di sekitar kita tetap bersukacita. Yuk adik-adik, papa mama, opa oma, om tante, jangan kehilangan sukacita karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menghendaki kita semua bersukacita. Tuhan Yesus ingin semua anak, semua orang di dunia ini bersukacita. Dan Tuhan tidak pernah membuat kita bersedih. Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Tuhan Yesus selalu menyambut setiap orang, setiap anak datang kepadanya dan merasakan sukacita dari Tuhan. Selamat bersukacita dan biarlah kita selalu ingat Tuhan Yesus sayang semua anak, sayang semua orang, sayang bangsa kita ini. Sehingga pasti Tuhan menolong kita, menolong bangsa kita untuk melewati saat-saat yang sulit. Tuhan memberkati adik-adik semua, papa, mama, opa, oma, om, dan tante sekalian. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu memberikan kepada kami kekuatan untuk bersuka cita. Biarlah kami selalu dapat menyampaikan, Tuhan sayang kepada semua orang. Tuhan sumber sukacita kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Wah, pasti menarik sekali ya tentang Zack and Vincent yang akhirnya bersuka cita. Adik-adik, papa mama yang disayang oleh Tuhan Yesus, kita juga terus mengingat janji Tuhan Yesus yang menyertai kita, yang menemani kita dalam keadaan apapun, sehingga kita juga tetap bersuka cita. Hari ini Kak Yeni mau mengingatkan kembali, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia juga menerbitkan sebuah buku bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, yaitu buku Isi Piringku, untuk membantu kita mengingat perilaku hidup bersih dan sehat. Di Isi Piringku ini adik-adik bisa belajar tentang pentingnya kita makan makanan yang bergizi, yaitu terdiri dari makanan pokok. Apa saja itu? Kita lihat bersama-sama ya. Ada lauk pauk, kemudian apa lagi? Ada sayur mayur. Semua suka sayur mayur kan ya? Karena kalau kita suka sayur mayur banyak sekali manfaatnya. Kemudian juga buah-buahan. Bagus sekali ini contoh-contohnya ya. Ada pisang, nyom 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 nyom. Enak sekali ya. Ada semangka. Mana buah-buahan kesukaan adik-adik? Kita makan semuanya dengan nikmat. Dan jangan lupa setiap hari minum paling sedikit 8 gelas air yang akan membuat tubuh kita sehat. Kak Yeni ingatkan lagi pentingnya kita sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Lalu jangan lupa di tengah wabah COVID-19 ini, kalau adik-adik sedang batuk menggunakan masker. Kalau misalnya batuk bukan begitu, tetapi nah, kita menjaga diri kita juga kesehatan orang lain. Baik adik-adik yang disayang oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan menutup ibadah minggu kita hari ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Yesus Sayang Semua, supaya adik-adik selalu ingat, kapanpun dimanapun Tuhan Yesus selalu sayang. Itu sebabnya kita bersuka cita. Semua berdiri, mama papa juga berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan gerakan Yesus Sayang Semua. Nyanyikan dengan sukacita ya. masuk
dalam doa syafaat, kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi juga mendoakan dokter, suster yang banyak merawat orang sakit. Kita doakan Bapak Presiden dan para pemimpin kita. Dan kita doakan supaya virus corona yang nakal cepat pergi dari negara kita dan dari seluruh dunia. Doa syafaat dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Kurniadi. Mari silahkan Bapak Pendeta, kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah pada hari Minggu ini, dan sebelum kita kembali melanjutkan tugas-tugas yang lain, bersuka cita, membantu papa mama dan semua orang di sekitar adik-adik, khususnya keluarga, kita akan berdoa untuk semua orang, khususnya untuk bangsa kita. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, tunduk kepala, hati pikiran kita tertuju kepada Allah. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena kasih sayang-Mu selalu menyertai kehidupan kami, memberkati kami dari hari ke hari. Apapun keadaan kami saat ini, kami harus belajar di rumah, kami harus menahan diri untuk tidak bepergian keluar rumah, tetapi Allah tetap memberi kami semangat, sukacita, gembira, dan kesehatan, kekuatan. Kami berdoa supaya pemerintah kami yang sedang berusaha dengan sebaik-baiknya dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik, melindungi semua masyarakat bangsa kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan semua menteri yang sedang bekerja keras untuk mengatasi wabah virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan semua tenaga kesehatan lainnya di semua rumah sakit di negeri kami ini yang sedang berjuang untuk merawat, menyembuhkan saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit khususnya karena COVID-19 ini. Ya Allah, jagailah, lindungilah, dan berkatilah tugas pekerjaan dan pengabdian mereka. Kami berdoa untuk semua pemerintah daerah, kiranya Allah menyertai juga untuk bersama-sama bekerja dengan sungguh-sungguh supaya di daerah kami semua wabah COVID-19 ini juga dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Dan untuk keluarga kami masing-masing, juga buat diri kami, ya Allah, lindungilah, jagailah kami, berikan kami hati yang mau disiplin, menjaga kebersihan, baik kebersihan diri kami maupun kebersihan lingkungan di sekitar kami, khususnya rumah kami. Berkati papa mama, berkati opa oma, berkati kakak-kakak kami semua, adik-adik kami semua. Berkatilah semua tetangga-tetangga kami, berkatilah masyarakat dan bangsa kami. Doa, permohonan, dan ucapan syukur kami ini kami naikkan ke hadapan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kami satukan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, papa, mama, opa, oma sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian, papa, mama, opa, oma,
dan semua orang yang mengasihi Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kekal selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, papa mama yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian ibadah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Kita tetap bersukacita di rumah dan sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.